Sehingga memang kalau kita bicara tentang kehidupan raga kita ini, ya, dia tidak pernah lepas dari kehidupan hatinya, ya, hatinya kita, ya, yang itu sering kali mungkin kita sudah sering banget ngebahas itu, bahwa dalam Islam itu kesehatan raga ini bukan menjadi faktor utamanya, justru malah kesehatan hati, kesehatan jiwa seseorang itu yang jauh lebih powerful, ya, jauh lebih kuat, ya. Sehingga Al-Quran salah satunya menjadi menjadi kekuatan bagi seseorang. Dengan cara apa? Pelajari, baca, tadaburi, terapkan begitu, sehingga hatinya menjadi hati yang hidup, ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menjelaskan atau mengatakan bahwa menangislah kalian, kata Umar, saat membaca Al-Quran. Kalau kalian tak mampu menangis, maka paksakanlah diri kalian untuk menangis. Itu kata Umar, ya. Nah, kita ini, ini saya mau tanya sedikit. Semalam kan Kroasia menang, betul gak? Bahagia? Yang penggemar Kroasia mungkin bahagia lah, oke lah gitu kan. Atau mungkin yang siapa lagi? Maroko menang lawan Spanyol. Ingat banget dah. Saya sampai sekarang belum pernah nonton. Saya nonton highlightnya aja, cuma tinggal ceritanya aja. Karena kelamaan 40 menit 2 kali. Ya, apalagi malam. Lihat 2 menitnya aja, kan udah tahu kan yang dicari kan gol doang kan. Ya udah, nggak habis waktu. Kalau saya, oke lah, si orang ini bahagia. Nah ini lihat, ini kita mau nilai indikator imannya kita, ya. Oke lah, dia penggemar berat Maroko, oke, karena Maroko negara Islam segala macam gitu kan, dan Maroko akhirnya menang melawan Spanyol, bahagia minta ampun. Nah, kalau kita mau nilai standar iman kita, terus sekalian, saya mau jujur tanya, ya, dan ini buat saya juga sebenarnya, kebahagiaan kita itu, ya, apakah pernah mungkin yang bahagia misalkan dapat anak lah misalkan, atau mungkin dapat pasangan, atau dapat kerja, atau wisuda, sebulan itu bahagia semua, itu bahagia, girang, gembira luar biasa. Tapi pertanyaannya, untuk mengukur hati kita, iman kita, jiwa kita itu nyala atau enggak, alarmnya sehat atau enggak dia, pernahkah kita terlontar kalimat atau terfikirkan dalam pikiran kita itu kebahagiaan ketika kayak begini nih, Anda duduk sini habis sholat zuhur, dalam hati Anda ada satu kalimat yang terlintas, Masya Allah, nanti jam 3 asar lagi. Gak ada loh, gak ada. Kelihatannya saya senyum, saya tertawa, tapi ini sebenarnya harusnya nangis kita. Kita gak ada kebahagiaan sekali, bahkan sedikit mungkin ada lah gitu kan. Dengan semua kebahagiaan yang sifatnya agama tuh hampir-hampir kosong, gak ada rasa gitu. Sedangkan apa? Sholat itu kebahagiaannya kita, penyejuk jiwanya kita. Karena nanti begitu, gak ada bahagianya. Malah justru yang muncul apa? Ya, Isya datang, ya subuh datang, lagi enak-enakan tidur. Begitulah level iman kita. Hatinya akibatnya apa? Tadi hatinya itu nggak nyala gitu loh, nggak bisa. Ya, hatinya nggak nyala, nggak bergetar, gitu-gitu aja. Baca Qurannya, alhamdulillah, baca bla 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 segala macam gitu. Ya, sehingga mungkin dari sini sebenarnya kisah ini sebenarnya udah lama berlangsung kayak begini nih. Ibu bapak sekalian tahu mungkin Imam Al-Ghazali itu, ya, salah satu kitab besarnya namanya apa? Ihya Ulumuddin. Itu kitab besar, kitab yang muncul dibuat oleh ulama besar Imam Al-Ghazali rahimahullah itu gara-gara apa? Gara-gara selama itu, ya, selama beliau lihat akhirnya beliau uzlah menyendiri 10 tahun menyendirinya, ya. Kenapa? Ilmu agama pun tidak memberikan rasa kepada diri seseorang, gitu loh. Ini musibah besar. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara makanan hidup itu, makanan ya, hidup untuk kita yang hidup itu, sebenarnya kita mulai introspeksi diri, Bapak sekalian. Seberapa hidup hatiku? Itu paling utama.
Zikir, istighfar, enggak juga baca enggak sekian kali, enggak juga berlinangan air mata. Ya, enggak perlu ditampakkan depan orang tentunya. Baca Quran, enggak juga berlinangan air mata. Sholat, coba Anda tanya sama diri Anda kita tanya, kapan terakhir kita sholat? Saat kita takbiratul ihram kita sudah meneteskan air mata, kapan? Lama, bahkan nggak ada. Itulah hati kita. Sehingga yang kita sibukkan, ya, yang kita pikirnya ya akhirnya karena nggak dapat di situ kita masuk ke hal yang lain gitu loh, yaitu hal-hal yang sifatnya materialisme, materi, fisik gitu loh. Salah nggak? Nggak salah, boleh-boleh saja. Ya, makanya minta, ya, kita memohon, kita meminta kepada Allah agar hati itu dihidupkan, ada rasa, ya. Kalimat atau mungkin doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca terus tengah malam, baca terus saat Anda sendiri. Zolim bener kita sama diri kita. Gak ada rasa sama sekali. Baca Quran gak ada rasa, sholat gak ada rasa, zikir gak ada rasa. Terus mau kemana? Mau di mana hati itu? Hati yang hidup itu di mana? Gitulah. Mungkin bisa jadi udah terlengket atau tertempel, ya, pada hal-hal yang sifatnya duniawi, ya. Itu yang terjadi mungkin, sehingga hatinya itu justru malah tidak menjadi hati yang hidup, justru malah kolbun marid, sakit sebenarnya, ya, sakit. Sehingga apa? Seluruh badannya pun sakit. Tuh, kok dokter bisa ngomong gitu? Ya iyalah, Nabi SAW menjelaskan sebuah hadis, ya, yang hadis ini kita sudah sering dengar, ala wa inna fil jasad, bahwa sesungguhnya dalam tubuh kita tuh, yang dalam jasad kita tuh terdapat mudghah. Ala wa inna fil jasad mudghah, iza sholahat, kalau dia baik, sholat jasad kulluh, baik semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Nggak heran. Jadi misalkan, apakah perintah, nih lihat contohnya, apakah perintah makan dalam Al-Quran itu perintah makan yang nggak sehat? Iya apa enggak? Perintah makan dalam Al-Quran itu perintah makan yang sehat atau tidak? Sehat. Kenapa kita nggak makan yang sehat? Ada sesuatu kan, berarti kan? Si panglimanya, si rajanya bermasalah. Dengan segala macam dalil kita, ini kan enak, misalnya gitu loh, segala macam. Akhirnya apa? Ya wajar penyakit datang. Umur baru 30, umur baru 40, baru 20, bahkan sudah berlimpah penyakit. Belum lagi penyakit hati.